Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih di seputaran struktur atom. Ya, kali ini kita akan membahas bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini sendiri menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dari suatu atom yang membedakan si elektron ini dengan elektron lain. Gitu. Jadi bilangan kuantum ini ciri khas dari masing-masing elektron. Gitu. Nah, bilangan kuantum ini dia digunakan untuk memprediksi kira-kira elektron ini letaknya di mana, gitu. Ingat ya, yang kita gunakan sekarang ini kan teori atom yang modern, mekanika kuantum, ya kan? Nah, di mekanika kuantum kemarin kan dijelaskan kalau misalnya letak suatu elektron ini nggak bisa dipastikan, gitu. Jadi yang bisa ditentukan ini hanya kemungkinan terbesar letak dari elektron tersebut, gitu. Atau yang kemarin kita sebut asas ketidakpastian Heisenberg, ya kan? Nah, jadi bilangan kuantum ini ada apa aja, Bu? Gitu. Jadi ada 4 bilangan kuantum yang akan kita bahas. Gitu. Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n kecil ya. Jadi bilangan kuantum utama ini dia menyatakan tingkat energi utama dari suatu elektron dan sebagai ukuran kebolehjadian ditemukannya elektron dari inti atom. Jadi bilangan kuantum utama ini dia menyatakan tingkat energi. Kemarin kita udah di konfigurasi elektron ini kan udah ada bahas tingkat energi atau di teori-teori atom, ya kan, yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Ini kan juga ada kita bahas tentang tingkat energi ya, dimana tingkat energi ini dia menyatakan kulit-kulit atom gitu. Jadi setiap kulit-kulit atom ini kan punya energi tertentu, ya kan, yang berbeda-beda. Makanya bilangan kuantum utama ini dia kita lihat dari kulitnya. Jadi bilangan kuantum utama ini dilihat dari kulit, gitu. Jadi ada di kulit keberapa si elektron tersebut, itulah bilangan kuantum utama, gitu. Kita lihat di sini bilangan kuantum utama atau n. Untuk kulit K, kemarin kulit K itu kulit pertama ya, maka n-nya itu 1. Untuk kulit L itu kemarin ada di kulit kedua, berarti n-nya 2. Kemudian untuk kulit M, ini ada di kulit ketiga, berarti n-nya juga 3. Untuk kulit N, dia ada di kulit keempat, maka bilangan kuantum utama juga 4. Gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya dia kulitnya adalah kulit ke-7, ya berarti n-nya 7. Gitu. Oke? Nah, kalau untuk konfigurasi subkulit, kemarin kita udah belajar konfigurasi subkulit ya. Ini kan ada kayak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 kayak gitu ya. Nah, yang mana nih yang menentukan kulitnya? Yang menentukan kulitnya ini yang letaknya ada di depan. Jadi kalau dicontoh ini ada 3d5, berarti si 3 inilah dia yang menyatakan kulitnya. Artinya elektronnya ini ada di kulit ketiga. Gitu. Nah, kalau dia ada di kulit ketiga, berarti n-nya ini sama dengan 3 untuk 3d5 gitu. Jadi untuk bilangan kuantum utama atau n ini kan menyatakan kulit. Nah, kulit itu kalau misalnya dikonfigurasi subkulit ini letaknya ada di angka yang ada di depan gitu. Jadi angka yang besar-besar itu itulah kulitnya. Jadi di sini n-nya itu adalah 3. Itu untuk bilangan kuantum utama ya. Kemudian kita lihat di sini ada bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Nah, bilangan kuantum azimut ini dia menunjukkan jumlah orbital dalam setiap orbitnya. Gitu.
Jadi dia menunjukkan jumlah orbital. Nah, di sini yang kita lihat gampangnya itu adalah subkulitnya. Gitu. Jadi kita lihat subkulitnya. Subkulit kemarin ada 4 ya. Ada S, P, D, F. Nah, masing-masing subkulit ini punya ketentuan bilangan kuantumnya. Gitu. Nah, untuk subkulit S, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu 0. Kemudian untuk P, bilangan kuantum azimutnya itu 1. Untuk D, bilangan kuantum azimutnya 2. Dan untuk F, bilangan kuantum azimutnya itu 3. Nah, itu udah ketetapan. Gitu. Jadi yang kita lihat untuk bilangan kuantum azimut itu adalah subkulit. Tadi kalau yang utama itu kita lihat kulit. Nah, kalau kuantum azimut ini yang kita lihat subkulitnya. Nah, contohnya di sini sama kayak yang tadi 3D5, tapi beda yang kita lihat. Kalau kita mau cari L-nya, berarti yang kita lihat di sini adalah subkulitnya. Di sini subkulitnya adalah D. Nah, D kita lihat di sini. D itu bilangan kuantum azimutnya 2, maka di sini L-nya adalah 2. Gitu dia. Jadi itu untuk bilangan kuantum azimut. Udah ada ketentuannya masing-masing untuk setiap subkulit. Jadi yang kita lihat adalah subkulitnya itu subkulit apa. Gitu dia, oke? Itu untuk bilangan kuantum azimut. Kita lihat selanjutnya di sini ada bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M. Nah, katanya bilangan kuantum magnetik ini disebut juga bilangan kuantum orientasi. Karena bilangan kuantum ini dia menunjukkan arah orbital dari suatu elektron. Gitu. Jadi dia menunjukkan arah orbitalnya. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dia nilainya dari negatif L tadi udah kita bahas, melalui 0 sampai L. Maksudnya gimana, Bu? Nah, contoh untuk kita lihat masing-masing subkulit ya. Tadi untuk S, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya ini kan 0 ya. Maka ya bilangan kuantum magnetiknya ini hanya ada 0. Ya kan? Nah, orbital itu dia bentuknya kalau kita tuliskan itu dia bentuknya kotak. Gitu. Nah, setiap kotak orbital ini masing-masing maksimum diisi oleh 2 elektron. Gitu. Jadi yang tanda panah ini adalah elektron, tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, ini adalah elektron. Jadi setiap orbital ini hanya mampu menampung maksimal 2 elektron saja. Gitu. Nah, untuk orbital S, ini kan bilangan kuantum magnetiknya hanya 1, cuman 0 aja. Ya kan? Berarti kotak orbitalnya itu hanya 1. Gitu. Nah, untuk subkulit P, ini kan tadi L-nya itu 1 ya. Nah, karena L-nya 1, bilangan kuantum magnetiknya ini dimulai dari negatif 1. Gitu. Karena tadi katanya bilangan kuantum magnetik ini berupa deret bilangan bulat dari min L melalui 0 sampai positif L. Makanya karena P tadi itu bilangan kuantum azimutnya itu adalah 1, maka magnetiknya itu dimulai dari negatif 1, kemudian 0, baru positif 1. Artinya di sini P mempunyai kotak orbital 3. Gitu. Oke? Nah, masing-masing 3 orbital tadi sama diisi hanya 2 elektron per kotaknya. Makanya di P elektron maksimumnya ini 6. Kemarin udah kita bahas. Ya kan? Kemudian untuk subkulit D ini kan dia punya bilangan kuantum azimut 2, ya kan? Makanya di sini magnetiknya, bilangan kuantum magnetiknya ini dimulai dari negatif 2. Kemudian negatif 1, 0. Baru positif 1 dan positif 2. Jadi mulai dari negatif 2 sampai positif 2. Nah, berarti di sini orbital D atau subkulit D itu dia punya 5 kotak orbital. Gitu. Nah, karena dia punya 5 kotak orbital, makanya di subkulit D elektron maksimumnya yang bisa terisi ini adalah 10 elektron. Gitu dia, oke? Nah, yang terakhir di sini ada subkulit F. Nah, subkulit F ini kan tadi punya bilangan kuantum azimut 3, ya kan? Makanya di sini bilangan kuantum magnetiknya ini dimulai dari negatif 3, kemudian ke negatif 2,
negatif 1, 0. Baru kemudian ke positif 1, positif 2, positif 3, ya kan? Jadi dari mulai negatif 3 sampai ke positif 3, karena tadi L-nya itu adalah 3 untuk F, ya kan? Nah, kalau kita hitung, berarti kota orbital untuk F ini adalah 7, gitu. Nah, karena ada 7 kota orbital, makanya di F elektron maksimumnya itu adalah 14. Itu yang kemarin udah kita bahas, ya kan? Nah, terus Bu, ini kan udah ada banyak Bu bilangan kuantum magnetiknya. Gimana kira-kira kita nentuinnya salah satu bilangan kuantum magnetiknya? Gitu. Untuk setiap elektron gimana cara kita nentuinnya? Nah, kita kan udah tahu ya, masing-masing orbital ini kan punya kota orbital yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau misalnya kota orbitalnya adalah orbital D, ya kan? Subkulit D, berarti dia punya kota orbital 5, ya kan? Nah, terus udah kita susun magnetiknya dari negatif 2 sampai positif 2. Nah, setelah kita isi elektronnya, di mana elektron terakhir berhenti, disitulah bilangan kuantum magnetik untuk elektron tersebut. Gitu dia, oke? Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Di sini Ibu punya 2 contoh. Yang pertama untuk 3D5. Nah, 3D5 tadi kita lihat kalau misalnya untuk penentuan bilangan kuantum magnetik, ini kan yang kita lihat subkulitnya dulu ya. Subkulitnya di sini ada D. D itu punya bilangan kuantum azimut 2, ya kan? Berarti bilangan kuantum magnetiknya ini dimulai dari negatif 2 sampai positif 2, ya kan? Kalau kita hitung berarti itu ada 5, maka kota orbitalnya itu ada 5 juga. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Oke, kita lihat di sini 3D5. Berarti di sini ada 5 elektronnya, ya kan? Ingat elektron yang ada di atas ya. Berarti kita isilah elektron ini ke dalam orbital-orbital yang ada di kulit D ini, di subkulit D. Kita isi 1, 2. Jadi pengisian elektron itu dia hanya yang pertama kita isi itu dia harus searah dulu. Jadi kalau misalnya tanda panahnya ke atas, ya tanda panahnya ke atas dulu semua sampai ke ujung. Setelah terisi penuh, ini baru tanda panahnya ke bawah. Gitu, oke. 2, 3, 4, 5. Udah 5 elektron ya yang terisi. Nah, kita lihat tadi elektron terakhir, ini dia berhenti di mana? Di positif 2, ya kan? Maka bilangan kuantum magnetik untuk 3D5 itu adalah positif 2. Gitu dia, oke? Jadi di mana elektron terakhir berhenti, itulah bilangan kuantum magnetiknya. Gitu, oke? Nah, contoh kedua di sini ada 2P4. Nah, di sini dia punya subkulit P. Subkulit P itu dia punya bilangan kuantum azimut 1. Artinya magnetiknya ini dimulai dari negatif 1, 0, positif 1. Berarti dia punya 3 kota orbital. Kita buat 1, 2, 3. Oke, berarti di sini negatif 1, 0, positif 1. Ya kan? Nah, di sini elektronnya katanya ada 4. Berarti kita isilah elektronnya. Sama seperti tadi ya, harus searah dulu. Jadi harus dari atas dulu semua terisi sampai ke ujung baru ke bawah gitu. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini dia ternyata terakhir itu terisinya di negatif 1. Maka bilangan kuantum magnetik untuk 2P4 itu adalah negatif 1. Gitu dia. Jadi itu cara penentuan bilangan kuantum magnetik. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu kota orbitalnya. Setelah kita tulis kota orbitalnya, jangan lupa kita tuliskan di bawahnya bilangan kuantum magnetiknya, ya kan? Kemudian kita isi elektronnya. Oke, setelah kita isi elektronnya, kita lihat elektronnya terakhir berhenti di mana?
gitu. Nah, di mana elektron terakhir berhenti, itulah bilangan kuantum magnetiknya. Gitu dia, oke? Itu untuk bilangan kuantum magnetik, bisa dipahami ya. Kita lihat selanjutnya yang terakhir, di sini ada bilangan kuantum spin atau biasanya disebut S ya. Jadi ini bilangan kuantum spin yaitu S. Nah, bilangan kuantum ini dia menunjukkan arah rotasi dari elektron dalam orbitnya gitu. Nah, jadi dia ada dua, untuk bilangan kuantum spin ini hanya ada dua, ada positif setengah dan negatif setengah, di mana positif setengah ini artinya arah arah rotasi elektron tersebut ini dia searah jarum jam. Sedangkan kalau misalnya dia tandanya negatif setengah, berarti arahnya berlawanan arah dengan jarum jam gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang tadi, dari penulisan elektron di orbital yang udah kita kerjakan tadi, kalau misalnya elektron terakhir berhenti itu dia arahnya ke atas, ya kan? Jadi dia arahnya ke atas. Ini dia S-nya positif setengah. Gitu. Jadi ketika terakhir berhenti elektronnya tanda panahnya ini masih ke atas, berarti S-nya positif setengah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat elektron terakhir berhenti ketika tanda panahnya ini arahnya ke bawah, maka S-nya itu nilainya negatif setengah. Gitu. Jadi yang kita lihat itu arah elektronnya kalau misalnya kita tuliskan di orbitalnya yang tadi. Gitu. Oke. Kita lihat contohnya di sini ada 3D5. Sama ya, seperti yang tadi juga, ya kan? Kita tuliskan dulu si 3D5. D ini tadi katanya punya 5 kota orbital ya. Dia punya 5 kota orbital, 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini positif, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Oke, 3D5 berarti elektronnya itu ada 5. Kita isi. Jangan lupa arahnya harus searah dulu. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini ternyata elektron terakhir berhenti itu ketika arahnya ini masih ke atas. Ya kan? Karena tanda panahnya masih ke atas, maka nilai S-nya, nilai bilangan kuantum spin-nya itu adalah positif setengah. Gitu. Jadi yang kita lihat itu hanya arahnya aja. Kalau arahnya ke atas ya berarti positif setengah, ya kan? Nah, kita lihat untuk 2P4. Tadi kita buat dulu kota orbitalnya. P itu tadi kota orbitalnya ada 3, ya kan? Dimulai dari negatif 1, 0, positif 1. Di sini dia punya elektron 4. Berarti kita isi elektronnya 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ketika kita isi elektronnya, elektron yang terakhir terisi ini arahnya ke bawah, ya kan? Nah, karena tanda panahnya arahnya ke bawah, maka nilai bilangan kuantum spinnya itu adalah negatif setengah. Gitu dia. Jadi itu tadi cara penentuan bilangan kuantum spin. Gitu ya. Jadi yang kita lihat itu cuman arahnya aja. Kalau arah tanda panahnya terakhir kita isi itu masih di atas, masih ke atas, itu berarti positif setengah nilainya. Tapi kalau misalnya ketika kita isi terakhir itu tandanya ke bawah, berarti nilainya itu negatif setengah. Gitu dia. Jadi itu cara penentuan bilangan kuantum spin. Oke. Kita lihat di sini ada contoh soal. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk atom Fe dengan nomor massa 56 dan nomor atom 26. Nah, kalau soalnya seperti ini yang pertama kali kita kerjakan itu harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Kemarin kita udah belajar konfigurasi ya. Berarti di sini kita tulis Fe 26. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ya kan? Kita lihat di sini 2, 2,
6, 10, ya kan? Ditambah 2, 12, ditambah 8, 18, ditambah 2, 20, ditambah 6, 26. Pas ya. Nah, terus yang mana Bu yang mau kita cari yang mau kita cari bilangan kuantumnya? Kan ada banyak nih. Yang kita lihat itu hanya yang ada di ujung. Jadi yang kita ambil itu ujung dari konfigurasinya. Berarti 3D6 lah yang kita cari bilangan kuantumnya. Gitu, oke? Jadi 3D6. Yang pertama mulai dari N dulu, bilangan kuantum utama. Nah, tadi bilangan kuantum utama itu dilihat dari mana? Dilihat dari kulitnya. Kulitnya itu ada di depan, ya kan? Maka N-nya itu adalah 3. Oke? Nah, yang kedua yang kita cari itu adalah L atau bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut tadi dilihat dari subkulitnya. Subkulitnya di sini adalah subkulit D. Nah, untuk subkulit D, ingat L-nya itu adalah 2. Ya kan? Nah, sekarang kita cari bilangan kuantum magnetiknya, M-nya. Nah, M tadi apa yang kita cari? Yang pertama kita lihat dulu subkulitnya. Subkulitnya D. Berarti L-nya tadi kan 2 ya. Artinya bilangan kuantum magnetiknya ini dimulai dari negatif 2 sampai ke positif 2. Kalau kita hitung dari negatif 2 sampai positif 2, itu selisihnya 5, ya kan? Jadi ada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, ya kan? Maka kita buat kotak orbitalnya dulu. Berarti kotak orbitalnya ini ada 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Oke, nah sekarang baru kita isi elektronnya. Nah, elektronnya tadi katanya ada 6 elektron, ya kan? Berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi gimana cara penentuan bilangan kuantum magnetik? Kita lihat dia elektron terakhirnya berhenti di mana, ya kan? Ternyata tadi elektron terakhir berhentinya itu di negatif 2, maka bilangan kuantum magnetiknya di sini adalah negatif 2. Gitu, oke? Nah, sekarang kita lihat bilangan kuantum spinnya. Ingat tadi spin hanya melihat arahnya aja. Kalau misalnya waktu berhenti dia arahnya ke atas, arah tanda panahnya ke atas, maka dia nilainya positif setengah. Sedangkan kalau tanda panahnya ke bawah berarti dia negatif setengah. Nah, di sini waktu berhenti tadi dia arahnya ke bawah, maka nilai spinnya di sini adalah negatif setengah. Gitu dia. Jadi ini bilangan kuantum untuk Fe dengan nomor atom 26. N-nya itu 3, L-nya 2, magnetiknya negatif 2, dan spinnya negatif setengah. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.